kebaktian hari ini khusus juga sekaligus mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang berbau Imlek. Ucapan yang paling populer kalau Imlek itu apa? Ucapannya apa yang paling, kalau waktu orang Paicai itu bilang apa? Kongsi Pak Cai. Waktu saya masih kecil ya, saya Ringyan ini, saudara Gunardi ini, itu teman sekolah saya dulu SMA. Ketemu di sini lagi. Ya waktu zaman saya sama Ringyan, saya ingat di Jakarta ya, nggak ada yang bilang kongsi Pak Cai rasanya ya. Ada nggak ya? Kita selalu bilang si Chun Kyonghi ya. Di Medan bagaimana? Kyonghi Pak Cai. Oh, Kyonghi Pak Cai ya? Iya. Oh, orang Medan lebih suka Pak Cai. Orang Jakarta cukup Kyonghi, Sin Chun Kyonghi aja ya, musim sedih. Oke. Kungsi Pak Cai itu artinya apa sih? Apa artinya kungsi Pak Cai? Kungsi, selamat, semoga makin kaya dan makin makmur, betul ya? Nah, itu artinya kungsi Pak Cai. Kungsi, selamat, semoga makin kaya dan makin makmur. Saudara, kenapa orang suka bilang ucapan itu semoga makin kaya dan makmur? Mengapa menurut saudara? Mengapa? Alasannya apa? Ya? Senang. Masa bahagia senang. Kalau makin kaya makin bahagia gitu. Ya. Karena itu sudah menjadi konsep pola pikir seluruh dunia. Di mana-mana, bukan cuma Cungko dan bukan cuma orang Tionghoa. Ya. Orang Arab juga suka fulus, ya. Orang bule suka dolar juga. Dari anak kecil sampai orang tua, kalau dikasih uang itu rasa apa? Senang lah kalau dikasih uang ya. Anak kecil sudah tahu kalau Xinjia itu angpau ya. Pulang mereka hitung. Sebab kalau nanti aku punya uang, aku bisa beli candy yang mama nggak mau belikan, aku bisa beli sendiri. Aku bisa beli mainan, ya. Aku bisa beli sepatu yang aku suka. Semua perlu uang. Sampai orang tua. Saya punya teman, mamanya itu sudah pikun. Sampai dia ini anaknya datang pun dia nggak tahu siapa kamu. Saya Indarni, mama, anaknya mama. Indarni, dia nggak tahu, saudara. Tapi kalau dikasih uang 100.000, warnanya apa? Uang rupiah Indonesia 100.000. Merah kan? Nah, diganti kasih uang 10.000 warnanya apa? Merah juga Indonesia. Dia bisa tahu loh. Ini bukan 100.000, ini 10.000. Sudah pikun loh. Tapi urusan uang, dia nggak bisa dibohongi. Dia masih ingat semua. Itulah orang selalu suka dengan uang. Banyak uang, banyak senang, banyak uang, semua serba lancar, banyak uang, bahagia. Saudara setuju? Banyak uang pasti bahagia? Ya, itu tergantung saudara tanya kepada siapa. Kalau saudara tanya kepada dukun yang tukang ramal-ramal yang kuamnya, ya, dia pasti setuju. Dia bilang iya, makin banyak sien, makin banyak senang, pasti makin banyak bahagia. Oke? Tapi kalau kita tanya kepada orang-orang yang mencari hikmat bijaksana, yang mempelajari hidup manusia lebih dalam,
Dia bilang belum tentu banyak uang, banyak bahagia. Raja Sulaiman, raja yang sangat kaya, dia menulis dalam kitab Amsal Sulaiman, jangan kepingin jadi kaya. Dia malah nasihatkan, jangan kamu kepingin jadi kaya, sebab tiba-tiba saja itu kekayaanmu bersayap seperti burung Raja Wali bisa terbang. Saudara percaya enggak? Kekayaan orang itu bisa mendadak hilang. Saya? Memang saudara pernah ngalamin? Kok percaya? Belum pernah. Dan kita juga mengharap tidak mengalami. Tetapi kita tahu ada banyak peristiwa orang-orang yang kaya raya bisa mendadak itu hartanya hilang semua. Orang kaya zaman Perang Dunia Kedua, zaman Hitler, saudara-saudara, orang Yahudi, kaya-kaya. Mereka dibawa, mereka masih pikir, wah semua tenang-tenang aja. Sebab dibilang, kamu akan pindah ke tempat yang senang-senang. Mereka bawa semua yang paling penting. Dia bawa yang wanita-wanita bawa dia punya intan berlian yang paling bagus-bagus. Bawa emas-emas banyak. Yang laki-laki banyak bawa uangnya. Tapi begitu sampai turun dari stasiun, masuk ke kamp konsentrasi, diambil semuanya. Dalam hitungan detik, harta mereka semua habis. Malah mereka dikirim ke kamar gas, semuanya mati langsung. Atau masukkan ke dalam kamp konsentrasi, jadi seperti tengkorak, tinggal kulit sama tulang, kurus-kurus semua. Bisa gila mereka, karena mereka bayangkan dalam waktu mendadak saja uang semua dan harta benda mereka habis. Saudara-saudara, tapi kita kan perlu uang, betul? Jadi bagaimana kita perlu uang? Siapa yang nggak perlu uang? Setiap orang, tidak peduli namanya kaya atau orang yang biasa saja, perlu uang. Orang tua, orang muda perlu uang. Saudara perlu uang, saya juga perlu uang. Mau datang ke sini, mesti ada kendaraan. Kalau naik bus, mesti bayar. Bawa mobil, mesti isi bensin. Semua perlu uang. Betul? Segala hal kita memerlukan uang. Tetapi bagaimana kita mengerti, harus membedakan antara perlu uang dengan gila uang. Ya, bedakan antara perlu uang dengan gila uang. Itu beda. Hari ini tema khotbah saya apa? Oh, fungsi Pak Cai yang sejati. Fungsi Pak Cai sejati. Tema itu berbunyi fungsi Pak Cai yang sejati. Berarti ada fungsi Pak Cai yang asli, yang semu. Semu itu yang enggak asli, yang palsu, tidak sejati, tidak sungguh-sungguh. Segala sesuatu kita perlu cari yang sungguh-sungguh. Kalau saudara ada orang kasih perhiasan, mau yang asli sejati atau yang semu, yang cuma disepuh saja? Mau yang asli dong, betul? Kalau ada orang mengatakan, aku cinta padamu, saudara mau cinta yang asli apa cinta yang palsu? Kita mau yang sejati. Jadi hari ini saya mau mengajak kita berpikir, kalau mau juga ucapkan fungsi Pak Cai, oke. Tapi saudara harus mengerti, fungsi Pak Cai yang sejati itu bagaimana? Jangan yang palsu, harus dapat yang sungguh-sungguh. Setuju? Ya, itu yang kita mau pelajari hari ini. Saya mau, kalau saya ucapkan fungsi Pak Cai, saya mengerti itu fungsi Pak Cai yang sejati. Saya mau Pak Cai, saya mau bertambah makmur, tapi harus makmur yang sejati, bukan makmur yang palsu. Dari mana kita tahu ada Pak Cai yang tidak asli? Karena Tuhan Yesus bilang, saudara ingat
Dia pernah khotbah mengenai perumpamaan orang yang menabur benih. Pernah dengar kan? Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada jatuh di atas tanah berbatu-batu, ada jatuh di atas banyak semak duri, ada jatuh di tanah yang baik. Nah, tentang yang jatuh di semak duri, murid-murid tanya, artinya apa itu guru? Tuhan Yesus beritahukan, semak duri itu artinya orang yang dengar firman, dia senang sih, tapi tipu daya kekayaan membuat benih firman itu tidak bisa tumbuh karena dia mikir uang, mikir kekayaan, kepingin kaya, dia banyak khawatir membunuh firman Tuhan, tidak bisa tumbuh. Dan Tuhan Yesus pakai istilah tipu daya kekayaan. Apa artinya tipu daya? Tipu daya ya tipu daya. Banyak tipu-tipu. Sepertinya kekayaan dia tawarkan, tapi banyak tipu muslihat, banyak perangkap yang mencelakakan di dalamnya. Hari ini supaya kita nggak tertipu, supaya kita mendapatkan yang asli, kita mengetahui yang sejati itu bagaimana, saya mau mengajak kita mempelajari firman Tuhan dari pengajaran Tuhan itu sendiri. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Ya, tolong tayangkan Jessica. Kita baca sama-sama. Lukas 12 mulai ayat 13 sampai dengan ayat 21. Bisa lihat semua ya? Kita baca sama-sama, oke? Saya dan saudara sama-sama, nggak banyak ayatnya. 2 ayat 13 mulai. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang kaya tadi yang kita baca, Tuhan Yesus bilang apa? Orang apa? Bodoh. Orang kaya itu dibilang, "Hai bodoh." Oke? Hari ini kita mau belajar bagaimana itu paca yang asli dengan paca yang palsu. Oke? Paca yang bukan sejati, yang palsu dengan yang sejati. Oke? Kita mau lihat ciri-ciri orang yang palsu dengan orang yang sejati. Orang kaya yang tertipu dengan orang kaya yang benar-benar kaya. Ya, kita mau pelajari baik-baik. Yang pertama, kita melihat Tuhan membedakan di sini ada orang kaya yang bodoh dengan ada orang yang bijak.
dan dia memiliki kekayaan yang sejati. Kita mau lihat orang yang bodoh itu siapa yang dibilang orang bodoh ini? Memang ini perumpamaan. Tapi coba lihat ayat 13. Masih ada di sana? Ayat 13 Susan. Jessica, tayangkan. Baca ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, stop sampai sana. Seorang dari orang banyak itu, orang banyak yang mana? Nah itu di ayat-ayat sebelumnya. Kalau saudara baca pasal 12 ini, ayat 1 itu dikatakan sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar mereka. Jadi Tuhan khotbah kepada ribuan orang yang ikut dia. Tuhan khotbah mengenai hal-hal yang penting. Bagaimana ikut Tuhan Yesus dan mungkin disiksa, harus waspada, menjaga diri. Dan Tuhan mau mengajar bagaimana supaya mereka tidak khawatir. Lalu seorang dari orang banyak itu jadi satu dari sekian ribu. Dia angkat tangan. Saya mau tanya, boleh guru? Boleh. Sementara kalau saya lagi khotbah mau angkat tangan, mau tanya juga boleh. Tapi mestinya wajarnya yang bagus kalau orang lagi khotbah, ada yang angkat tangan mau tanya, mesti tanya mengenai apa? Mesti tanya mengenai apa? Mesti tanya mengenai khotbah itu dong. Ya, jangan tanya, harga tomat hari ini berapa? Loh, kok nggak ada urusannya dengan khotbah? Kok ya kan? Apa tanya harga panggang babi berapa hari ini? Kan nggak cocok dengan khotbah itu. Tapi itu artinya apa? Itu orang bodoh seperti itu. Kalau dengar khotbah, dia itu nggak betah, saudara. Dia selalu rasa khotbah kok panjang sekali sih, lama. Tapi kalau khotbahnya ngomong mengenai fakta, mengenai bagaimana makmur, bagaimana berhasil berdagang, melek dia, langsung seger. Ini dia yang dia tunggu-tunggu. Jadi orang ini dari tadi di antara ribuan orang dengar khotbah Tuhan Yesus, dia tidak tertarik. Dia bilang, apa khotbah semua gak ada guna. Yang penting itu chat, yang penting itu duit. Kok Tuhan Yesus tidak khotbah mengenai hal itu sih? Maka begitu mungkin Tuhan Yesus sedang ambil nafas, berhenti dan sebentar, dia cepat-cepat angkat tangan. Dia tanya, guru, tolong dong katakan kepada saudaraku ini, kepada Koko, supaya bagi warisannya itu. Dalam adat Yahudi, kakak itu, terutama kalau kakak sulung, dapat bagian warisan itu 2 kali lipat dari Titi. Jadi dia merasa, kamu dapat banyak, aku sedikit. Dia mau minta Tuhan Yesus, tolong kasih tahu Kokonya, supaya bagi lagi dah warisannya buat dia. Cuma uang saja yang dia pikirkan, warisan yang diributkan. Banyak orang setelah papanya meninggal, malah keluarganya berantakan. Karena apa? Berebut warisan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau disuruh-suruh seperti itu. Dalam ayat berikut Tuhan bilang, siapa yang angkat aku memang jadi lawyermu, jadi pengantaramu untuk urusan membagi warisan. Lalu ayat Tuhan Yesus dalam ayat ke-15 katakan hati-hati tentang ketamakan. Oke, jadi yang pertama kita melihat orang bodoh. Kalaupun dia kaya, dia nggak akan bahagia. Otaknya penuh dengan uang, urusannya uang terus. Dia tidak mendapat hikmat tentang bagaimana menyikapi dan mengurusi uang. Dia pikir uang itu membahagiakan dia semuanya. Tapi orang yang kaya di hadapan Allah itu orang yang bijak. Dia suka dengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan memberikan hikmat. Tadi kan kita baca itu, bagus sekali Mazmur 119 yang dikutip. Firman Tuhan begitu indah seperti harta bagi pemazmur. Betul? Ya. Jadi orang yang berhikmat, dia mendengar firman Tuhan,
dia lalu belajar bahwa ada yang lebih penting daripada harta. Kalau orang selalu dengar firman Tuhan baik-baik, dia pasti akan dengar firman Tuhan berkata, buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia dengan segala kemuliaannya, tapi kehilangan apa? Nyawa. Ya. Jadi berarti nyawa kita dan hidup untuk yang akan datang jauh lebih penting dari cuma urusan duit. Tapi orang yang bodoh dia yang ngerti soal ini. Ya. Jadi pertama kita belajar baca yang sejati itu adalah kalau kita mengerti nomor satu bukan uang, tapi kerohanian jiwaku. Bagaimana hubunganku dengan Tuhan, hari depanku. Kalau sampai harus pilih antara uang atau urusan Tuhan, pilih yang mana? Orang bijak pilih yang mana? Pilih urusan Tuhan. Oke, itu nomor satu. Lalu dalam ayat 15, tolong tayangkan ayat 15. Jessica. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena Tuhan Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketaatan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya. Orang yang meskipun fakcai, berlimpah-limpah hartanya, tapi tidak punya hikmat ini, dia memiliki kekayaan yang palsu. Sebab orang ini berpikir, kekayaan kalau aku punya banyak uang, wah semuanya beres lah. Semua bisa aku atur dengan uang. Semua aku bisa beli dengan uang. Hidupku akan senang, bahagia kalau punya uang. Seperti orang kaya tadi itu yang di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dia selalu pikir bagaimana mengembangkan hasil tanahnya, terus makin lama makin banyak. Sebab dia pikir kalau dia punya banyak, hidupnya aman, hidupnya terjamin. Kalau deposito di bank banyak, wah jalannya juga hidungnya ke atas, tenang. Tapi kalau dia pantang kosong, dia rasa susah, hilang semua sukacitanya. Sifatnya itu tamak. Tamak itu apa, saudara? Tamak itu, serakah itu apa artinya? Selalu kepingin lagi, itu tamak. Ada orang bilang tamjiat, ya, makan gak habis-habis, mau lagi, tamak. Selalu ingin lebih banyak. Sudah punya pun rasa mau lagi. Itulah tamak. Tetapi orang tamak, apakah betul hidupnya bahagia? Saya cerita pada saudara. Ada seorang tukang cukur. Dia orang biasa, tidak kaya, tapi dia orang istimewa. Karena dia boleh pegang kepala semua orang yang mau cukur sama dia. Betul? Tukang cukur itu hebat, saudara. Bahkan dia ini tukang cukur raja. Siapa yang boleh pegang kepala raja? Apa sembarang orang boleh pegang kepala raja? Tidak. Tapi tukang cukur boleh pegang kepala raja. Malah boleh atur. Ambil sedikit, lurus angkat. Ya, raja nurut sama dia. Kalau enggak, rambutnya karuan. Jadi tukang cukur ini tukang cukur raja. Gajinya ya sedikit aja. Dia hidup sederhana, tapi dia terhormat, sering diundang ke istana untuk mengurusi rambut raja. Satu hari tukang cukur ini, waktu dia lewat sore-sore, ada satu pohon besar, orang bilang pohon keramat. Dia dengar suara, namanya dipanggil. Dia nggak ada orang. Kok ada yang panggil aku? Terus suara itu tanya lagi, kamu mau nggak? Mau apa? Mau aku kasih 7 buli-buli, 7 kendi emas.
bukan air loh, 7 kendi emas. Mau? Tidak, ada orang, suara itu jelas sekali. Jadi langsung dia katakan, siapa yang nggak mau emas? Oke, mau. Suara itu berkata, cepatlah pulang. Di rumah kamu akan temukan 7 buli-buli emas. Cepat pulang. Udah lupa makan, lupa semua. Dia biasa ketemu istrinya masih peluk, bilang selamat sore, ketemu lagi kamu. Enggak, hari itu sudah nggak ingat mau peluk istri. Langsung cari, mana buli-buli? Betul saudara, ada 7 buli-buli emas. Ya, dia lihat yang pertama penuh emas, kedua emas, sampai ke-6 masih penuh emas, tapi yang ke-7 kok cuma separuh isinya. Loh, katanya 7 buli-buli emas. Kenapa ini cuma 6,5? Belum 7. Wah, malam itu dia nggak makan. Dia heran terus mikirkan kenapa ini yang ke-7 kok nggak penuh. Besok pagi dia minta istrinya punya perhiasan dan dia punya cincin juga semua emas kumpulkan. Kita lebur buat isi yang separuh itu supaya penuh. Aku nggak puas kalau 7 ini, yang ke-7 nggak kuat, nggak penuh. Tapi semua sudah dilebur. Itu buli-buli yang ke-7 nggak penuh juga, saudara-saudara. Wah, dia pikir-pikir bagaimana lagi nih. Wah, dia kerja lebih keras, cukur lebih banyak orang, kumpul uang supaya bisa isi emas dalam buli-buli yang ke-7 itu. Nggak penuh juga. Kalau dia menghadap raja, aku sudah lama kerja sama Baginda. Oh ya, tolong gajiku dinaikkan 2 kali lipat kalau boleh. Oh, raja berikan dia 3 kali lipat naik gajinya. Wah. Lalu dia kumpulkan uang itu, dia tukarkan emas, dia isi ke buli-buli yang ke-7. Heran. Itu buli-buli nggak penuh-penuh juga, saudara-saudara. Dia susah sekali. Satu hari raja panggil dia, aku heran kamu belakangan kenapa hidupmu nggak seperti dulu ya. Dulu kamu kelihatan selalu meskipun hidup sederhana, kamu bukan orang kaya, tapi kamu senang sekali semua hidupnya ceria, keluarga kamu bahagia. Sekarang kamu kelihatan murung, wajahmu nggak bersinar, hari-hari kamu kelihatan tambah kurus. Awas kamu, jangan-jangan kamu sakit. Kenapa kamu? Lalu raja tanya, kamu apa dapat 7 buli-buli emas ya? Loh, kok raja tahu? Dia tanya, tukang cukur tanya kepada raja, kok raja tahu? Iya, karena aku juga dulu pernah ditawari 7 buli-buli emas itu. Waktu itu aku tanya, 7 buli-buli emas itu untuk aku? Iya. Boleh aku pakai belanjakan? Enggak usah. Boleh aku bagikan kepada orang lain? Enggak boleh. Jadi buat apa? Ya simpan aja 7 buli-buli emas itu. Langsung raja itu bilang, aku enggak mau. Sebab dia punya hikmat. Ini godaan. Aku bakal dirongrong untuk ngurusi 7 buli-buli emas. Dipakai enggak boleh, dibagi kepada orang lain nggak boleh, lo buat apa? Lalu si raja bilang, tukang cukurku, pulanglah kamu, ambil 7 buli-buli itu dan kembalikan kepada yang menawarkan itu, supaya dia jangan merampas kebahagiaan. Saudara, disitulah kita melihat orang yang berhikmat. Dia tidak mau diikat oleh 7 buli-buli emas, tidak mau diikat oleh emas dan semua harta kekayaan. Aku perlu uang, tapi aku tidak mau diperbudak oleh uang. Bedakan antara orang bodoh dan orang bijaksana. Orang bodoh pikir kalau dia punya uang, dia bisa atur semua, dia bisa beli segala sesuatu. Saya mau tanya, apakah kita bisa beli apa saja dengan uang? Pikir baik-baik ya. Punya banyak uang, apakah bisa beli apa saja dengan uang? Apa yang saudara nggak bisa beli dengan uang? Bahagia.
Apa? Tidur nyenyak. Betul sekali. Bisa beli ranjang yang mahal. Dengan uang bisa beli kasur yang paling bagus. Bisa. Oke? Tapi bisa beli tidur yang nyenyak enggak? Enggak bisa. Kasurnya udah paling bagus. Malam hari dia guling bolak. Enggak bisa tidur, ya. Dalam kitab Pengkhotbah dibilang lelap tidurnya orang yang bekerja. Maksudnya tuh orang yang hidupnya pas-pasan kan harus kerja keras kan, ya. Tapi kalau malam dia tidur enak, betul? Kalau saudara pulang ke Indonesia, kan masih ada beca yang orang menjual nggak? Masih ya. Saudara lihat kalau tukang beca tidur dalam becanya, enak nggak? Enak sekali. Lalu kita pengkhotbah berkata, tetapi orang kaya banyak yang tidak bisa tidur. Karena apa? Pikirannya. Dia pikir apa? Dia pikir ini bunga naik apa turun ya? Aku punya saham, besok naik atau anjlok, ya. Belum lagi yang kaya, karena orang kaya itu banyak hutang. Banyak kaya karena hutang, betul? Dia untuk kembangkan perusahaannya, dia pinjam uang di bank, betul? Lalu dengan modal dari bank dia kelola pekerjaannya. Tapi dia harus bayar kepada bank. Kalau pekerjaannya lagi slow, lagi down, tetap harus bayar hutang ke bank. Itu bikin dia malam gak bisa tidur. Betul sekali, gak bisa beli tidur meskipun kita punya banyak uang. Bisa sih pakai obat tidur, tapi satu gak cukup, mesti dua, tiga gak cukup, akhirnya minum sebotol. Berangkatlah kalau kebanyakan obat tidur, ya. Gak bisa beli tidur ini. Apalagi yang gak bisa beli dengan uang, coba? Kesehatan. Orang kaya dibandingkan orang miskin soal kesehatan, kalau sama-sama sakit, orang kaya itu bisa lebih lama sedikit hidupnya, karena dia bisa beli obat mahal, bisa ke rumah sakit mahal, ya. Orang miskin, di negara-negara yang berkembang itu udah gak punya asuransi, bagaimana mungkin lebih cepat mati, bisa orang miskin. Tapi orang kaya pun tidak jamin bisa beli kesehatan, meskipun dia kaya sekali. Beberapa tahun lalu ada wabah yang kita semua ngeper, takut sekali, COVID, ya. Waktu zaman COVID banyak peristiwa, bukan cuma orang miskin yang meninggal, tapi juga orang kaya, bahkan konglomerat, orang-orang yang betul-betul kaya raya tidak bisa beli kesehatan dengan uangnya. Ada satu, dia dari grupnya Lim Shulyong, orangnya kaya raya sekali, sakit parah. Dia mungkin presiden direktur dari perusahaan Lim Shulyong, salah satu cabang-cabangnya. Lalu dia mau pergi ke Singapura nggak izinkan dia datang, karena Singapura mau tutup, tidak terima gampang orang masuk sebab COVID ini lagi hebat sekali. Lalu orang ini punya jaringan dengan kedutaan China di Singapura, atur sampai akhirnya pesawat pribadi boleh mendarat di Singapura. Luar biasa kan, kaya. Tapi tetap saudara nggak bisa beli kesehatan, mati ya mati. Bahkan nggak bisa beli nyawanya, nggak bisa beli waktu. Orang kaya bisa beli waktu nggak? Bisa beli jam Rolex yang paling mahal, emas nomor-nomornya pakai intan berlian, mahal sekali. Tapi beli 1 menit tambah saja. Siapa yang bisa beli waktu? Gak bisa. Setiap orang Tuhan kasih rata setiap hari 24 jam. Oke? Tapi kalau sudah waktunya, sampai Tuhan bilang, sudah cukup kan? Tuhan panggil, bisa nggak pada Tuhan? Kasih tambah lagi.
15 menit aja, boro-boro 15 menit, 1 menit pun tidak bisa beli, meskipun mau bayar berapa. Betul? Uang tidak selalu bisa beli apa-apa. Kalau orang di padang pasir, dia tersesat, dia punya banyak uang, apa uang yang bisa beli air? Kalau nggak ada orang yang bantu dia sama sekali, meskipun dia punya banyak uang, dia tidak bisa makan dan minum uangnya itu. Dia butuh air setetes yang sepertinya murah sekali, tapi tanpa itu dia mati. Saudara lihat, uang tidak bisa membeli segala sesuatu, tidak selalu bisa beli. Jadi orang yang kaya yang sejati adalah orang yang kaya dalam arti dia itu sudah memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ulangi lagi, orang kaya yang sejati adalah orang yang sudah memiliki hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Saudara mengerti? Seperti tadi kesehatan. Kalau saudara sehat, bersyukurlah meskipun saudara tidak kaya. Sehat itu lebih penting daripada kaya. Amin. Kalau saudara punya keluarga yang bahagia, oke, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Orang kaya dia bisa beli rumah, mansion, kamarnya 10. Wow, mewah sekali. Tapi dia tidak bisa beli home sweet home, keluarga yang happy, keluarga yang bahagia. Banyak orang waktu keluarganya pas-pasan, hidup suami istri itu rukun, baik. Tapi ketika perusahaannya berkembang, banyak untung, ada keluarga malah berantakan, pecah, betul? Ya, cerai dan sebagainya. Jadi kalau sudah punya keluarga bahagia, bersyukurlah. Itu lebih baik daripada kekayaan yang besar, daripada hidup tidak bahagia lalu rumah tangga. Ya. Paulus berkata, kita datang ke dunia, siapa yang sudah datang ke dunia sudah pakai dasi? Ada enggak? Hah? Yang masuk dalam dunia begitu lahir sudah pakai pampers? Ada? Pampers pun nggak bawa, nggak ada. Ya. Dan Paulus bilang, kita datang ke dalam dunia tidak bawa apa-apa. Nanti pun kita pergi keluar meninggalkannya, kita tidak bisa bawa apapun. Lalu Paulus teruskan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Maksudnya apa? Belajarlah hidup mencukupkan diri dengan yang ada. Ya, loh, apa artinya Pak Pendeta? Saya nggak usah berusaha bekerja untuk dapat untung dan mengembangkan usaha saya. Boleh, harus, tapi nggak tergila-gila. Kalau hari ini kok nggak sebanyak kemarin ya untungnya, ya bersyukur masih ada. Hari ini pun sepertinya kok ada rugi, tidak apa-apa. Aku pun nggak habis mudah bangkrut semuanya kok. Cukupkan dengan apa yang ada. Orang yang kaya bukan berarti orang yang punya banyak milik. Perhatikan baik-baik itu. Apakah itu kekayaan yang sejati? Orang yang kaya, yang sungguh-sungguh kaya sejati adalah orang yang tidak punya banyak keinginan. Selama kita masih, aku kok merasa kurang ya, udah punya satu sepatu, aku perlu 2. Ada orang punya rak sepatu penuh sepatunya. Memang pakai sepatu itu berapa pasang sih? Saudara punya 100 pasang sepatu, saudara memang mau pakai 100? Pakai 1 aja. Kalau mau pakai semua, nggak jadi pakai sepatu. Betul? Di rumah punya
15 kamar. Memang saudara mau tidur di berapa kamar? Kalau mau tidur di, nggak usah 15, di 5 kamar aja, coba-coba aja, ya. Baru 5 menit di sini, aku mau tidur kamar sebelah, pindah lagi, lalu pindah lagi. Tidur nggak malam itu? Nggak tidur. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Ini bukan untuk membius kita, tapi mempunyai sikap yang bijak sekali. Perhatikan ini, saya senang kata-kata mutiara ini. Orang yang sungguh kaya adalah bukan orang yang memiliki banyak kepunyaan dan terus ingin tambah lagi. Tapi orang yang kaya sejati adalah justru yang merasa cukup. Ditanya mau apa lagi? Enggak, aku udah punya. Enggak perlu keinginan lagi. Dia merasa bahagia. Enggak terus kepingin terus. Begitu dia lagi, aduh kok itu bagus ya. Aku mau ganti, beli lagi. Itu orang miskin, saudara. Kalau orang kaya sudah cukup. Ada seorang rabi Yahudi dikunjungi sama bule dari luar negeri. Lalu bule itu lihat rabi ini sangat terkenal sekali. Dia pandai, penuh hikmat. Tapi rumahnya itu sederhana sekali, kosong. Cuma ada 1-2 kursi, nggak ada sofa yang mahal, nggak ada lemari yang bagus-bagus. Cuma 1 lemari penuh buku. Lalu si bule tanya, Rabi, kok rumahmu kosong? Apa kamu nggak ingin punya isi apa-apa yang lain? Lalu si Rabi tanya, kamu jalan-jalan ini bawa berapa banyak barang? Aku cuma bawa koper yang ringkas aja, kata si bule. Kenapa kamu nggak bawa lemarimu dan mobilmu dan semua? Bule itu kata, aku kan cuma jalan-jalan sebentar saja di sini. Aku juga, kata si Rabi. Kenapa aku perlu banyak-banyak? Aku cuma perlu sedikit saja. Aku perlu buku-buku, perlu aku pelajari. Ya, peralatan yang sederhana untuk makan dan sebagainya. Tapi nggak perlu banyak, karena apa? Satu waktu aku akan tinggalkan semua sama seperti pada waktu aku datang. Tidak bawa apa-apa. Itu orang kaya yang sejati. Mengerti saudara? Pak Cai yang sejati. Cukupkan hidupmu dengan apa yang ada, ya. Dan syukuri, bahagia, miliki hal-hal yang sudah tidak bisa dibeli dengan uang. Termasuk apa? Aku sudah terima Tuhan Yesus dan dijanjikan aku sudah pindah dari kematian yang kekal masuk ke dalam hidup yang kekal. Aku sudah punya hidup yang kekal. Hidup kekal bisa dibeli dengan uang, tidak? Tidak. Kita tidak bisa lakukan apa-apa untuk dapat hidup kekal. Tuhan memberikannya kepada kita berupa anugerah dengan cuma-cuma, dan dia sudah bayar di kayu salib. Orang lain, meskipun dia kaya raya, sesudah dia meninggal dunia, kemana? Tapi mereka tidak punya apa-apa yang untuk kekekalan. Saudara sudah punya. Syukuri itu. Kalau saudara ucap, kumusi bacai, bersyukurlah. Tuhan, aku sudah memiliki harta yang terbesar, harta karun yang terindah itu, yaitu putramu yang tunggal, Yesus Kristus, di dalam hatiku dan hidup. Ya. Yang terakhir, siapa itu orang kaya yang sejati dan siapa orang kaya yang bodoh? Teruskan perumpamaan tadi. Kalau Jessica bisa tayangkan, saya jelaskan beberapa hal. Mulai ayat ke-16. Tuhan Yesus menceritakan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ya, dia makmur sekali, selalu berhasil, cocok tanam, hasilnya terus berlipat ganda. Ayat 17, semua baca sama-sama. Dia bertanya dalam hatinya, ayat 17. Oh, terus 17. Dah? Ya, semua baca. Dia bertanya dalam hatinya, apakah harus aku berbuat
sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku sampai situ. Kan panennya berlimpah-limpah. Lalu dia bilang apa? Wah, di mana nih? Apa yang harus aku buat? Sebab aku tidak mempunyai tempat. Apa betul dia nggak punya tempat? Teks ini, saudara, saya periksa dalam beberapa terjemahan. Memang loh, dia bilang bukan aku nggak punya, bukan dia bilang tempatku tidak cukup buat menyimpan, tapi dia bilang aku nggak punya tempat. Padahal dia ayat berikut dia berkata, oh, aku tahu sekarang, aku akan bongkar lubung-lubungku. Berarti kan punya kan, sudah punya kan. Tapi dia orang yang tamak ini, yang tamcia ini, dia selalu berpikir, aku nggak punya, mau lagi, dia sudah punya kok. Boleh dia besarkan, tapi mengapa kamu bilang aku tidak punya? Itu orang bodoh seperti ini, selalu merasa dirinya kepingin lagi, selalu merasa kurang. Ya. Yang kedua, saudara perhatikan, ya, dia bilang apa? Nanti aku bongkar lubung-lubungku, bikin yang lebih besar, lalu simpan semua hasil tanah. Habis itu bilang apa? Aku akan berkata kepada jiwaku. Dia bilang apa? Hai jiwaku, ada banyak harta dan barang-barang tertimbun, tersimpan buat kamu. Bertahun-tahun gak habis. 17 turunan gak habis, bukan cuma 7 turunan. 17 turunan gak habis. Lalu dia bilang apa pada jiwanya? Hai jiwaku, istirahatlah, tenanglah, dan bersenang-senanglah kamu, sebab banyak barang tersimpan buat kamu. Dia pikir jiwa manusia itu bisa dipuaskan dengan materi, padahal jiwa itu bukan materi. Seluruh dunia dimasukkan, tetap orang akan rasa kosong. Saudara pernah dengar barangkali Agustinus yang terkenal, Agustinus dari Hippo itu. Waktu dia muda, dia foya-foya, tidak peduli Tuhan. Tapi kemudian hari dengan doa mamanya, dia bertobat. Lalu dia mengucapkan satu kalimat, dulu aku mengisi hidupku dengan segala macam, tapi aku selalu gelisah. Sekarang aku mengerti, ada tempat kosong dalam jiwaku itu yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tanpa itu, kau isi apapun. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, seluruh dunia kamu masukkan, tetap kamu tidak bahagia. Orang bodoh ini, orang kaya ini, tidak mengerti soal ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, hai bodoh, malam ini juga aku ambil nyawamu. Lantas semua yang kamu kumpulkan buat siapa? Saudara, saya mau tanya, mengapa Tuhan kok anti klimaks dalam perumpamaan ini? Begitu drastis, tidak kasih kesempatan, langsung cabut nyawanya. Mengapa? Mengapa Tuhan tidak kasih kesempatan? Tuhan Yesus menceritakan ini sebuah perumpamaan. Sengaja memberikan anti klimaks yang sangat drastis sekali. Langsung orang itu dicabut nyawanya. Apa orang-orang kaya yang begitu sombong-sombong saudara kaya ini semuanya dicabutin nyawanya? Kan enggak kan? Tapi dalam cerita ini sengaja Tuhan sebagai guru yang berhikmat itu, dia berikan shock. Malam itu juga orang kaya itu dicabut nyawanya. Mengapa saudara tahu? Perhatikan, karena orang tamak itu, menurut firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima, tamak itu sama dengan penyembahan berhala. Sebab orang yang tamak, dia mengandalkan diri dan kebahagiaannya kepada uang, bukan kepada Allah. Jadi Tuhannya dia siapa? Uang. Allah itu paling tidak setuju, bahkan tidak mau memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Dalam 10 hukum, saudara perhatikan tentang penyembahan berhala. Jangan buat bagimu
patung dan sebagainya, dan jangan kamu bersembah sujud kepadanya. Lalu dikatakan, sebab aku tidak akan membiarkan orang yang menyembah berhala, dan aku akan murka aku sampai turunan ketiga dan yang keempat. Artinya Allah sangat keras sekali terhadap penyembahan berhala. Sebab itu adalah penghinaan yang sangat besar kepada Allah. Sebetulnya ada nggak sih berhala dalam dunia? Ada patung disembah, apa betul itu berhala? Berkuasa? Tidak, saudara. Dia makan pun nggak bisa, dikasih makan, ya, kasih apel, kasih babi hong, segala macam. Dia bisa makan, yang makan kita juga akhirnya orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Itu cuma dibuatan manusia. Tidak ada semuanya itu. Paulus berkata semua itu tidak ada. Setan itu ada, oke? Iblis dan setan-setan itu ada. Tapi berhala-berhala yang disembah itu tidak ada. Itu semua buatan manusia saja. Dan menghina Allah. Karena Allah yang memberi segala sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu untuk kita. Dia berikan udara cuma-cuma, kita napas oksigen gak bayar. Panas matahari yang menyehatkan kita. Hujan silih berganti, semuanya dibutuhkan. Semua diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah. Tapi tidak bersyukur, malah bersyukur kepada dewa-dewa yang dibuat, berhala-berhala. Allah sangat marah sekali. Maka cerita ini sangat drastis. Malam itu juga Tuhan cabut nyawa si kaya ini. Lalu Tuhan bilang apa? Hai orang bodoh, malam itu aku cabut nyawa. Lalu Tuhan berkata ayat terakhir, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya dia kaya menurut dunia, dia punya banyak harta, tapi menurut Allah kamu tuh orang yang paling miskin sekarang. Sebab kamu tidak punya yang paling penting, kamu miskin. Dan bagaimana ciri orang miskin di hadapan Allah? Orang kaya ini. Yang terakhir ya, saya mau tunjukkan pada saudara. Pulang nanti saudara hitung, orang kaya ini bilang aku dan ku itu berapa banyak. Nanti pulang hitung, oke? Kasih tahu pada Ibu Susan, Penginjil Susan, atau kepada Pak Suiman, atau kepada Jessica. Hitung ya. Dia di sini bicara. Ada seorang kaya, lalu dia bertanya ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan, dan seterusnya. Kalau saya teruskan, saudara hitung. Ulang baca sendiri. Lukas 12, 13 sampai 21. Perumpamaan orang kaya yang bodoh ini, saudara hitung ada berapa banyak kali dia bicara aku. Aku, semuanya buat aku. Kaya buat dirinya sendiri. Tidak pernah pikir untuk berbagi. Padahal Jessica tayangkan 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 seluruhnya 17 sampai 19. Semua baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Beringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati seperti si kaya yang bodoh itu, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Oke, terus. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi Allah berikan kita harta benda, kekayaan, rezeki untuk apa? Berbagi. Untuk apa? Untuk semua dibagi-bagi. Gak boleh buat diri sendiri. Boleh, tadi baca bilang untuk kita nikmati. Ya, nikmati saudara. Kalau saudara punya Tuhan berikan uang, nikmati.
jangan kelewat pelit. Di Solo ada satu rumah makan, wah, kocak betul makanan. Tapi dia kecil, rumahan saja. Rumahan tapi nggak murahan, mahal, kecil tapi mahal. Dia masak itu sangat irit semua, udangnya dihitung, sawinya dihitung, daun bawang dihitung, tapi enak semua. Kalau liburan, saya suka mampir ke sana. Tapi buat dia sendiri makan, sudah tahu dia makan apa? Dia makan sawi-sawi yang ada bekas dimakan ular. Dia sangat teliti kalau dia mau masak capcay, sawi yang jelek dia pisahkan, dia potong buat kita semua yang terbaik. Dia makan yang sisa-sisa itu, yang busuk-busuk itu dia makan. Kesian sekali orang seperti itu ya. Kesian nggak? Jadi saudara jangan gitu ya. Makan yang bagus, oke? Makan yang enak. Tuhan bilang kita diberikan untuk kita nikmati. Tapi bukan cuma nikmati sendiri. Tuhan tadi beritahukan apa? Supaya rajin berbuat baik. Kaya dalam kebajikan. Ayat sebelumnya. Yes. Baca lagi. Perang 2:3. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itulah hidup yang sebenarnya. Ya, hidup orang seperti itu Allah bilang Syami, orang yang kaya sejati, fakcai yang sejati seperti itu. Jangan terus pikir aku terus. Harus lihat sekitar. Aku diberkati. Ingat, tetangga ada bersama anggota gereja. Aku tahu dia susah. Why not bagikan? Untuk lihat orang-orang kecil, orang-orang susah, berkesusahan. Kita punya, entah di sini atau dalam bulan misi, ada di luar negeri, kita kirim mungkin buat Indonesia. $1 di sini, $1 di sini, di sana $1 itu berarti buat orang sana dengan uang itu. Belum lagi kalau $10 dan sebagainya. Terakhir saya mau cerita pada saudara sebuah kesaksian yang nyata. Contoh hidup yang sebenarnya. Ada seorang wanita muda bernama Maria. Dia itu sudah lulus S1. Saya perkirakan dari kisahnya ini dia adalah seorang dokter. Dia berasal dari Flores. Pada suatu hari dia mau lanjutkan S2. Dia mendapat beasiswa S2 untuk lanjutkan tingkat doktoralnya di Harvard. Full beasiswa. Senilai 2 miliar rupiah. Wah, keluarga besar di Flores semua bangga, senang. Maria akan mendapat kesempatan boleh pergi ke Harvard, studi lanjut dengan beasiswa yang penuh. Tapi sebelum dia berangkat, papanya stroke. Mamanya sudah meninggal dunia 5 tahun sebelumnya. Jadi papa sendirian. Maria umur 25 waktu itu. Kakaknya Andreas umur 28 sudah berkeluarga, tinggal di Jakarta. Jadi kakaknya bilang, aku nggak bisa urus papa karena aku ada keluarga. Kamu kan belum menikah, kamu aja yang urus papa. Maria bilang, aku ini dapat kesempatan pergi ke Harvard kapan lagi? Tapi kokonya bilang, kamu egois kalau cuma pikir dirimu sendiri. Lalu Maria bergumul, gimana ini? Dia baca Alkitab, lalu dia baca tidak tentang orang kaya yang bodoh ini. Dia baca bagian Tuhan Yesus lewat di pinggir tasik, di pinggir danau. Lihat Petrus dan saudara-saudaranya sedang mencuci jala. Ingat cerita itu kan? Lalu Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku akan jadikan kamu penjala manusia. Mereka meninggalkan jalannya.
Maria baca ayat itu bicara kepada dia bagaimana? Dia bilang begini, Maria bilang, Harvard, beasiswa Harvard adalah jala emasku. Bukan jala dari benang, jala dari emas. Saudara mengerti? Itu kesempatan yang baik sekali, bukan? Fakcainya buat Maria ini, ya, jala emas. Tapi murid-murid Tuhan meninggalkan jalannya. Aku pun murid Tuhan juga. Lalu dia berkata, Tuhan, aku rela. Aku tinggalkan jala emasku. Aku akan pulang ke Flores mengurus papa. Jadi dia urus papanya. Tiap hari menyuapi papa makan, mengatur obat buat papa, memandikan papa, menggantikan baju, menemani papa, ngobrol dengan papa, meskipun papanya nggak bisa ngomong sepatah kata pun karena stroke, dia layani. Lalu apalagi yang terjadi di kotanya itu, banyak anak putus sekolah, puluhan anak nggak bisa lanjut sekolah, belum lagi yang mabuk-mabuk pada malam hari. Maria setiap sore dia kumpul sama anak-anak. Anak-anaknya putus sekolah, diajarkan ilmu, ya, lanjutkan pelajaran meskipun kamu gak di sekolah. Diajar matematika, diajar malah juga bahasa Inggris, diajar komputer pada anak. Dan anak-anak muda itu yang mau mabuk dibimbing oleh Maria, lalu mereka mempunyai kehidupan yang berubah. Kampung yang tadinya gelap menjadi terang karena kehadiran Maria. Juga dia sempatkan untuk memberikan penyuluhan kesehatan, ukur tensi orang, mengukur darah, kadar darah orang, lalu mengajar rakyat di sana bagaimana memelihara kesehatan. Oke. Selama kurang lebih 2 tahun dia lakukan itu. Papanya sembuh dalam arti kata bisa berdiri, berjalan lagi, dan mulai bisa bicara lagi atas perawatan Maria. Orang-orang di desa juga sekarang anak muda, mereka bisa lanjutkan studi lagi karena mereka sudah dibekali. Orang-orang semua senang. Papanya sangat terharu melihat Maria melayani. Harvard dengar. Kementerian Pendidikan Indonesia juga dengar. Kirim utusan, tengok Maria dan pekerjaannya di Flores. UNESCO dari PBB datang juga menengok ke kampung itu. Sampai akhirnya Profesor Harvard datang sendiri ke Flores dan berkata, Maria, kami mendengar semua yang kamu kerjakan. Dulu kamu tolak kesempatan beasiswa itu. Sekarang kami berikan lagi beasiswa buat kamu. Kamu boleh lanjutkan untuk belajar mengenai pengembangan komunitas, community development. Lalu Maria tanya, gimana nih Papa? Papa bilang, kamu sudah tolong aku, sudah cukup. Sekarang kamu pergi. Semua orang-orang di kampung juga kasih surat dukungan. Kami setuju. Maria berangkat lagi. Dan Maria pergi. Dia belajar, dia terima gelar doktor di sana. Saudara lihat, ini adalah contoh orang yang fakcai sejati. Betul? Dia relakan kehilangan jalan emas itu, kesempatan beasiswa demi melakukan yang Tuhan ajarkan. Belajar cukup, kamu sudah dokter, ya cukupkan. Ini adalah kesempatan pelayanan, dia dahulukan. Itu yang Tuhan suka. Dia relakan buang jalan emasnya. Tapi orang seperti ini dalam pandangan Tuhan, dia adalah orang yang kaya, yang sejati. Ngerti saudara? Jadi sekarang kalau kita bilang mesti fakcai, ingat, aku nggak boleh cari fakcai cuma seperti orang dunia yang nggak puas-puas. Aku harus belajar mencukupkan diri, itu dalam bersyukur dan tidak cuma buat diriku sendiri saja, tapi suka berbagi. Karena harta bukan semua segala-galanya. Ada banyak hal yang tidak bisa aku beli dengan uang. Dan kalau aku sudah punya hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang itu, aku sudah bahagia. Bersyukurlah. Entah Anda sudah kaya, entah Anda masih pas-pasan, ada hal banyak yang bisa kita syukuri. Anda sudah memiliki kekayaan sejati. Jadi Tuhan memberkati firman ini, dan setiap kali kita tahun baru Imlek, orang-orang bilang mesti fakcai. Saudara jangan lupa,
ayat-ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini, tatkala kami merenungkan hal yang dikejar-kejar oleh banyak orang di seluruh dunia, yaitu kekayaan, harta, dan kemewahan yang tak kunjung puas bagi mereka. Engkau memberitahukan kepada kami bagaimana menjadi orang yang kaya dalam pandangan Allah, yang mengerti bahwa sumber segala berkat adalah Allah sendiri. Segala hormat kemuliaan harus kembali kepadamu. Kami harus perlu belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, dan bersyukur berbahagia bila kami sudah dapat memiliki hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Menikmati yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan belajar berbagi dengan sukacita, bukan cuma urus diri sendiri, tapi mengingat orang-orang lain begitu banyak yang dengan sedikit bantuan kami menjadi sesuatu yang bermakna bagi mereka. Kiranya Engkau mengukir firman Tuhan dalam hati kami dan jadikan kami orang-orang yang selalu berbahagia dalam ketergantungan, syukur, dan rasa cukup dengan berkat-berkat Tuhan. Berkati gereja ini dengan segala pergumulannya. Tuhan tolong Pendeta Salmiman, Susan, Jessica, Kevin, dan semua yang berbagian dalam pelayanan dan pengembangan jemaat Tuhan. Tuhan curahkanlah berkat, kuat kuasa Roh Kudus, hikmat bijaksana, sehingga pekerjaanmu ini di tempat ini boleh lebih berkembang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.